Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas tentang maximization dan minimization konsep pada linear programming. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu dari kelompok 11. Yang pertama ada Agatha Erli Amelina, absen 1. Selanjutnya ada saya sendiri, Aida Nur Kamila, absen 2. Dan ada rekan saya, Widat Firzatullah, absen 36. Tujuan unit bisnis. Kita semua sama-sama tahu bahwa setiap unit bisnis pasti memiliki profit oriented. Oleh karena itu, seorang manajemen dalam setiap pengambilan keputusannya harus diarahkan dan sejalan dengan tujuan perusahaan atau unit bisnis tersebut, yaitu maximize profit atau memaksimalkan laba dan minimize cost atau meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk memperoleh laba yang maksimal atau biaya yang minimal, sebuah unit bisnis harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau objektif, selanjutnya adalah menentukan batasan, yang ketiga adalah tentukan visible area, lalu pengujian atas visible area, dan yang terakhir adalah pembuatan keputusan. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan atau objektif yang ingin dicapai oleh unit bisnis. Tujuan atau objektif yaitu hubungan linier secara matematik yang menjelaskan tujuan perusahaan terkait dengan decision variabelnya. Tujuan atau objektif harus digambarkan dalam persamaan garis lurus. Langkah yang kedua, tentukan batasan yang ada, yaitu hubungan linear decision variable yang menggambarkan keterbatasan sumber daya yang nantinya akan membatasi pengambilan keputusan oleh unit bisnis. Sama halnya dengan tujuan, batasan atau constraint juga harus digambarkan dalam persamaan garis lurus. Langkah yang ketiga yaitu menentukan visible area. Setelah sebelumnya kita menentukan fungsi dari objektif dan juga fungsi batasan, maka langkah yang selanjutnya yaitu menggambarkan fungsi batasan tersebut ke dalam sumbu kartesius. Setelah digambarkan, maka kita harus menentukan visible area, yaitu daerah dari seluruh titik yang memenuhi seluruh constraint. Langkah yang keempat yaitu pengujian visible area. Dalam pengujian visible area ini terdapat dua tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan corner point yang merupakan pepotongan atas semua garis constraint. Selanjutnya, corner point tersebut digunakan untuk pengujian dengan cara memasukkannya ke dalam fungsi objektif yang telah kita tentukan sebelumnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah pembuatan keputusan berdasarkan hasil pengujian. Setelah kita memasukkan corner point ke dalam fungsi objektif, maka hasil yang didapatkan dari corner point tersebut digunakan untuk pembuatan keputusan. Di mana apabila kita menginginkan maximize profit, maka kita akan mengambil nilai dari pengujian atas visible area tersebut yang memiliki nilai paling tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menginginkan minimize cost, maka kita harus mengambil nilai yang paling minimal dari pengujian atas visible area tersebut. Selanjutnya ada contoh soal. Soal ini diambil dari buku charter E2112. Folders Office Supply memproduksi dua tipe paper pads yaitu legal dan reguler. Satu box legal memerlukan waktu produksi 20 menit, sedangkan satu box reguler memerlukan waktu produksi 10 menit. Dua orang bekerja pada bagian produksi, yang masing-masing 7,5 jam kerja per hari dan 5 hari dalam seminggu. Perusahaan menjual kombinasi legal dan reguler pads maksimal 300 box per minggu. Legal pads memiliki contribution margin $18 per box, dan regular pads memiliki contribution margin $12 per box. Yang diminta ialah menggambar grafik serta tentukan jumlah legal dan regular pads yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan contribution margin. Kita asumsikan L sebagai legal dan R sebagai reguler. Langkah pertama, kita harus menentukan objektifnya. Objektifnya ialah maximize contribution margin sama dengan $18 L plus $12 R. Kemudian langkah kedua, kita menentukan batasan atau constraint-nya. Dalam soal ini ada dua batasannya. Batasan pertama, L plus R
kurang dari sama dengan 60 box. Dijelaskan di soal maksimal penjualan per minggu 300 box kombinasi dalam seminggu 5 hari kerja, sehingga per hari maksimal 60 box, 300 bagi 5. Kemudian batasan kedua, 20L plus 10R kurang dari sama dengan 900 menit labor. 900 menit labor didapat dari 2 pekerja dikali 7,5 jam per hari dikali 60 menit per jam. Kemudian, langkah ketiga ialah menentukan visible area. Ketika kita menentukan visible areanya, bisa dengan menggambar grafik pada sumbu Kartesius. Dapat dilihat di gambar, constraint divisualisasikan menjadi gambar garis pada diagram Kartesius. Langkah keempat ialah menentukan uji visible areanya. Pada kasus ini yaitu A, B, C, D. Lalu uji masing-masing titik A, B, C, D, substitusikan masing-masing titik ke fungsi objektif. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah kelima ialah membuat keputusan. Keputusannya, kombinasi yang dapat memaksimalkan contribution margin adalah titik C, 30,30, yaitu menghasilkan contribution margin sebesar 900. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.